optimis bahwa nanti orang-orang yang masuk Islam diajarkan tentang zakat. Nanti kau kirimlah orang untuk mengambil dana zakat. Yang mungkin setahun 2 tahun kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk datang ke kampungnya itu. Ternyata sahabat yang ditugaskan ini rada-rada malas, jauh, sendirian, malas dia. Karena malas, dia nggak terusin itu perjalanan. Dia pulang lagi menemui Nabi. Gitu. Apa dia bilang? Ya Rasul, mana dana zakatnya? Ya boro-boro dana zakat. Saya justru mau dibunuh sama dia. Rasul gak percaya begitu saja bahwa dia mau dibunuh oleh Al-Haris itu. Maka Rasul utus lagi beberapa orang. Padahal kalau Rasul mau terima ceritanya, bisa saja Rasul mengirim pasukan perang kan gitu. Tapi tidak, Rasul utus beberapa orang. Kalau begitu kamu berangkat ke sana, ambil dana zakat yang sudah dikumpulkan. Berangkat. Lah Al-Haris itu karena sudah sampai pada waktu yang dijanjikan kepada Rasul, belum ada utusan Rasul yang datang. Akhirnya Al-Haris itu yang pergi menemui Rasul. Pergi dia. Di tengah perjalanan ketemu dengan utusan Rasul ini. Kalian mau kemana? Mau ke kampung ente. Emang kenapa? Saya justru nunggu-nunggu. Mana ini utusan Rasul? Engkau mau kemana? Ya mau ketemu Nabi. Karena saya udah mengumpulkan dana zakat. Cuma petugas dari Rasul ini belum nyampe. Katanya kamu mau membunuh utusan Nabi. Lah mana mungkin. Ya udah kalau begitu sama-sama menemui Nabi. Sesudah ketemu dengan Nabi, dicek itu apa betul kau mau membunuh utusan saya. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin saya membunuh orangnya kagak nyampe? Nggak nyampe. Dia bilang udah nyampe, nggak mau kau bayar ngasih dana zakat, bahkan utusan itu mau dibunuh. Itu tidak benar. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ila akhir ayat. Hai orang beriman, apabila kamu ada orang fasik membawa berita, dicek dulu. Ini sebuah contoh. Yang mau saya ambil dari cerita ini bukan soal tabayun atas informasi yang tidak benar, tetapi betapa semangatnya Al-Haris untuk menunaikan tugas dakwah. Dia berinisiatif untuk berdakwah ke kampungnya. Bahkan sangat optimis, dia yakin banyak orang masuk Islam dan orang yang masuk Islam ini mau bayar zakat. Oleh karenanya kita harus punya semangat untuk berdakwah. Kemudian kita masih ingat ada 12 orang Yasrib yang masuk Islam. Sesudah masuk Islam ini 12 orang minta izin kepada Rasul untuk berdakwah di Yasrib. Mereka melakukan baiat kepada Nabi agar dia bisa berdakwah. Dakwah di Yasrib, dalam perkembangannya orang Islam bertambah menjadi 70. 70 ini menghadap lagi Nabi, baiat lagi.
siap melindungi Nabi kalau terjadi sesuatu pada Nabi. Jadi luar biasa semangat untuk berdakwah. Sekarang juga banyak ustaz-ustaz semangat mau dakwah, bahkan minta untuk berdakwah. Kenapa? Karena kalau udah berdakwah dalam konteks khutbah ceramah nanti ada amplopnya. Itu yang perlu diluruskan. Oleh karenanya dakwah ini harus kita tunaikan, semangat, luruskan niat. Bahwa kita mendapat sesuatu dari dakwah itu soal lain, tapi bukan sesuatu itu yang mau kita cari. Yang kedua, karena dakwah itu mau menyampaikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka semua kita itu harus melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Lanjutkan membaca Al-Quran. Bentuknya ada 3. Saya sudah tulis, sudah saya sebarkan tulisannya. Bentuk membacanya ada 3. Pertama, membaca ayat demi ayat, surat demi surat sampai hatam. Jadi hatamnya jangan cuma bulan Ramadan. Bagus setiap bulan kita bisa hatam membaca Al-Quran. Keutamaannya luar biasa. Yang dihitung per huruf. Semua kita sudah tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Jangan dikatakan 1 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita sampai hatam, banyak sekali itu pahalanya. Tapi kita jangan merasa udah kebanyakan pahala. Itu keutamaan. Memang di dalam Islam itu ada keutamaan. Maka rumusnya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya keutamaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang harus kita tunaikan. Bulan Ramadan dia merasa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Kalau dihitung berarti sekitar 83 tahun. Maka kalau begitu saya udah gak perlu ibadah lagi. Kenapa? Yang kemarin udah kebanyakan itu 83 tahun. Jangan begitu. Kenapa? Karena itu adalah keutamaan. Jadi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya keutamaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu baca dalam arti ayat demi ayat, surat demi surat. Yang kedua, baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Kenapa? Karena kita ini kalau membaca Al-Quran yang berbahasa Arab itu tidak langsung memahami, ya kan? Umumnya kita tidak langsung memahami. Untuk membantu pemahaman, baca terjemahnya. Alhamdulillah, Al-Quran terjemah sudah ada, di HP juga sudah ada. Baca terjemahnya.
Saya yakin kita ini sudah pada hatam membaca Al-Quran. Tapi kira-kira hatam apa enggak ya baca terjemahnya? Jadi baca terjemahnya supaya kita paham. Tapi perlu kita ingat bahwa terjemah itu kan alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa Sunda, ke bahasa Jawa. Perlu kita ingat bahwa tidak semua kosakata di dalam Al-Quran itu ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak semuanya bisa diterjemahkan. Apalagi kalau istilah yang ada dalam Quran itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Tawakal udah jadi